Apakah kasus narkoba yang semakin marak ini menandakan pertama ya sistem hukum, kemudian yang kedua upaya penanganan narkoba dan juga pembenahan dalam institusi Polri atau yang kemudian ini apakah perlu dirubah apa enggak gitu loh Prof? Menurut Ya, gimana? kalau yang kita amati sekarang ini Mas ya, saya kira banyak kan berseliweran di grup-grup WA kita ini tampaknya kok ada perang bintang ya. Perang Ya, bintang yang membackingi beberapa usaha yang ilegal itu, apakah itu judi ya, judi online ya ya kan. Nah, judi kemudian ada kan narkoba. juga ketangkep bandarnya juga kemarin malam kan Hmm, dari Malaysia sudah dibawa ke Indonesia. hmm, Kemudian ini soal narkoba, paling enggak ini petinggi Polri ya, namanya ya Kapolda itu termasuk di situ, itu juga bintang kan, bintang 2 Mas. betul betul. Verdi Sambo terkait itu juga ada bintang ya, bintang 2. Oh, ini yang Ya, main itu bintang-bintang. Makanya saya katakan ini sudah terjadi perang bintang. Apakah di judi hmm, online atau mungkin juga berhadapan dengan persoalan narkoba ini ya, narkotika. Ini kan seolah-olah backingnya dewi-dewi itu ya. Tapi nggak tahu ya, lah connectingnya nanti di mana, saya juga nggak tahu. Nah, di tingkat nasional sebenarnya untuk narkoba ini kita kan punya BNN ya, ada ya, Badan Narkotika Nasional. Itu betul. lembaga pemerintah non kementerian yang kedudukannya itu langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab pada Hmm, presiden. ya. Tentu dalam pelaksanaannya memang diatur itu ya, harus ada koordinasi dengan kepolisian. Jadi sebenarnya di sini ada relasi ya antara BNN dengan kepolisian yang itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan pencegahan dan pemberantasan narkoba, itu peredaran narkoba. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat insya Kayaknya Allah, Prof. dingin-dingin ini. Gimana? Apa perlu Lagi dingin. narkoba apa tidak itu? Tidak Iya, boleh Prof. ya. Iya, betul ya. Kita kebetulan kita akan bahas terkait dengan narkoba, tapi Hmm, apa yang menyangkut kepolisian, Prof ya. Karena iya. kita melihat bahwa kepolisian ini sedang banyak bertubi-tubi diuji gitu loh. Hmm, Sampai-sampai Jokowi kan lagi mengumpulkan para polisi di istana gitu. iya betul. Karena ya di lapangan kan kita tahu bahwa dari mulai Verdi Sambo sampai kemudian ke Teddy Minahasa bahwa ini kan citra Kanjuruhan kepolisian. juga ya kan Betul belum sekali. selesai. Iya, betul sekali. Hmm. Ya, jadi citra kepolisian Republik Indonesia ini lagi berada di titik nadir, Prof. Hmm. Karena kekecewaan masyarakat itu kan belum selesai pasca dua kasus besar ya. Ada pembunuhan Brigadir J ya dengan Verdi Sambonya dan juga ada tembakan gas air mata ya di Kanjuruhan ya. Ya. Kemudian yang terbaru ini muncul kasus Irjen Teddy Minahasa. Secara mengejutkan Prof ya, Hmm. baru berapa waktu diangkat udah kena langsung ya. Iya. Dan ini citra kepolisian Republik Indonesia berada di titik nadir dan masyarakat sangat hopeless sekali ya dengan kepolisian ya. Dan ini nanti kita mau sedikit dalam setengah jam ke depan Prof akan berdiskusi terkait dengan apa yang sedang menimpa ya. Nah, Ya. kemudian yang terbaru terkait dengan tadi narkoba ya. Karena selang beberapa jam terkait dengan penangkapan Teddy Minahasa, ini kita mengetahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kalau Inspektur Jenderal Teddy Minahasa memang benar terjerat kasus jual beli narkoba. Hmm. Hmm. Dalam jumpa persnya ya pada Jumat kemarin, Listio Sigit mengatakan bahwa Teddy sudah ditempatkan di tempat khusus. Hmm. Kurang lebih seperti itu, Prof. Iya. Perkembangan yang coba saya kutip dari banyak sumber. Prof. Suteki, penyidik Polda Metro Jaya kan menetapkan 11 orang nih sebagai Hmm. tersangka terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu yang melibatkan Kapolda Sumatera Barat yang hendak menjadi Kapolda Jawa Timur, Ya. yaitu Irjen Polisi Teddy Minahasa. Apakah mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ini terancam hukuman mati, Prof, terkait dengan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu ini? Karena ini 5 kilo nih, Prof. Hmm.
Iya, ya, jangankan 5 kilo, batasnya itu 5 gram gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi seperti yang dikemukakan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya itu ya, Kombes Mukti Jauharsa, itu kan menyatakan bahwa polisi telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa dan kawan-kawan ini ya sebagai tersangka. Dengan ancaman pidana itu ada hukuman mati seumur hidup, minimal 5 atau 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ya, ini untuk kasus Betul. ya untuk para tersangka itu, karena ini persoalan jual beli narkoba. Nah, para tersangka ini kan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, nanti junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ini contohnya begini ya, di pasal 114 yang tadi dituduhkan untuk ayat 2 itu, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1, jadi sabu-sabu ini termasuk narkotika golongan 1, Mas ya. Itu kan ada 3 golongan. Jadi tapi yang sabu-sabu itu masuk ini ya, masuk di golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon. Ini untuk ganja ya. Ganja kan juga termasuk di ini untuk jenis kategori yang pertama ini. Atau dalam bentuk bukan tanaman, berarti tanah sintetis tuh. Nah, beratnya 5 gram, jadi bisa lebih dari ini. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Jadi maaf Mas, ini kalau ngomong hukum itu memang ya kayak bulat begini, tapi memang kita itu harus cermat ya. Kalau ngomong hukum langsung tasus-tasus nggak bisa, karena memang bahasanya itu begitu, junto ini macam-macam gitu ya. Nah, sekali lagi saya katakan tadi bahwa golongan 1 itu termasuk yang diedarkan oleh dijual, diedarkan oleh kelompok tadi ada 11 orang tadi, itu termasuk sabu-sabu itu di dalamnya. Ini sebagai pengetahuan saja bahwa golongan 1 ini ada ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, kan itu. Nah, golongan 2 itu ada morfin, pertidin, lalu golongan 3 misalnya ada namanya kodein. Itu supaya untuk pengetahuan saja itu. Tapi prinsipnya tadi memang terancam itu minimal tadi 5 atau 6 tahun, paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup, atau ini kalau sampai kilogram itu bisa pidana mati. Berarti ada kemungkinan pidana mati ya, Prof? Iya, betul. Bisa jadi. Oke, baik. Prof, penyebaran narkoba kan semakin mengkhawatirkan ya. Kita tahu bahwa kasusnya bukan berkurang gitu. Pertanyaannya, kenapa sih narkoba itu sulit diberantas? Bahkan ya polisi itu jadi bandar dan juga pengguna terkadang. Iya, iya. Jadi kalau kita amati ya, penyebaran narkoba itu kan sudah bisa dikualifikasikan sebagai perdagangan, itu kan bisnis. Nah, kalau kita ngomong bisnis itu kan selama masih ada demand ya, jadi permintaan, itu kan kemudian supply tetap akan berjalan ya, ditambah dengan sistem yang kuat, atau misalnya dengan backing itu kalau sudah ada supply, demand, and backing dengan sistem yang kuat itu, ya saya yakin itu kan sulit sekali untuk diberantas. Nah, ada alasan lain kenapa kok sulit diberantas itu, misalnya yang pertama, karena penggunanya itu kan di seluruh dunia tidak ada habisnya. Ya, tadi demand-nya itu terus mengalir, ada terus, seolah hukuman mati itu belum cukup ya untuk menciutkan keinginan untuk apa? Memproduksi. Nah, ini karena ini termasuk supply-nya ya. Memproduksi, mengedarkan, menjual, dan menikmati narkoba itu. Kemudian yang kedua, karena penggunaan narkoba yang sembunyi-sembunyi ya. Memang kalau nggak sembunyi-sembunyi ya ketangkep terus ya, sembunyi aja ketangkep ya. Cuma kan itu terus ya berputar semacam itu. Lalu yang ketiga, beberapa jenisnya itu mudah untuk didapatkan dan tersebar di seluruh dunia. Jadi Mas kalau lihat itu persebarannya, waduh bukan main.
Bahkan negara miskin saja narkobanya juga sangat tinggi gitu ya. Banyak ya. Ya Lalu yang keempat, sindikatnya itu melibatkan pejabat, pegawai pemerintah, ya, misalnya polisi, petugas bea cukai, ya toh, petugas bandara, ya toh Mas. Terus Ya, apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah itu seringkali juga mudah dibeli dengan duit. Ya kayak yang kasusnya Teddy Minahasa itu kalau ini ya, ya. terbukti kan memang itu mudah ya, jual beli Betul. kebijakan dengan uang. Lalu yang kelima, kelihayan penyelundupan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Mas mungkin pernah tahu itu, sampai tontonan dimasukkan ke Betul, betul. tiang pancang itu ya. Hmm, Wah itu ngeri banget itu. Jadi ya. itulah yang beberapa hal yang menyebabkan kenapa pencegahan sampai pemberantasan soal narkotika ya, terus di situ juga narkoba itu sangat sulit untuk dilakukan itu. Oke, baik. Prof, tapi bagaimana catatan Prof Suteki terkait dengan regulasi di Undang-Undang Narkotika nih, Prof? Apakah istilahnya ada sesuatu yang bermasalah atau bisa diistilahkan karet gitu loh, Prof? Ya, dulu kita pernah ya menyaksikan antara Nunung dan juga artis yang lain itu kan Iya, treatmentnya betul. tidak sama kan. Pernah kita bahas juga itu. Ya, Nunung dipidana, sementara ada artis lain itu tidak dipidana tapi masukkan di rehabilitasi kan begitu. rehabilitasi, betul. Meskipun juga Nunung sempat juga direhabilitasi kalau nggak salah, tapi Iya. kan putusan pidananya itu kan ada. Nah, Undang-Undang Narkoba itu tadi ada memiliki satu pasal karet yang sangat terkenal, yaitu pasal 112. Itu mengenai bagaimana hukumannya untuk pengedar itu kan diberikan secara retributif, jadi dipidana penjara. Nah, pasal ini memiliki rumusan yang dikatakan overlap ya dengan beberapa pasal sekaligus, yaitu pasal 114 yang tadi sudah kita sebutkan, dan pasal 127 yang menjerat penyalahguna dengan rehabilitasi. Kalau tadi kan dengan retributif ya, berarti bukan dengan pidana, tapi dengan pidana. Kalau yang 127 itu lebih ke retributif. Rehabilitasi kok salah-salah aja. Nah, singkat kata begini, pasal tersebut itu mencakup perbuatan yang dimaksud oleh pasal 127 atau dengan kata lain, pasal 112 dapat mencakup para pelaku tindak pidana pasal 127 dan 114. Jadi intinya gini loh Mas, misalnya ada yang pengguna ya, pengguna narkoba itu kan mestinya direhabilitasi, tapi kan faktanya pengguna itu apakah nanti itu juga menguasai atau tidak kan gitu kan? Nah, ada juga menggunakan menjadi penyalahguna, maksudnya penyalahguna atau mungkin ada orang yang kecanduan, tetapi ketika ditangkap dia nggak menguasai, tapi di tes urinnya terbukti gitu loh. Tapi dia kan tidak sedang menguasai. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana kalau yang bersangkutan ini juga menjadi penyalahguna tapi juga menguasai, ya kan gitu. Jadi bisa dikatakan ya kedua pasal yang tadi overlap itu memiliki karakter yang sangat berbeda. Jadi pasal 127 itu misalnya adalah pasal yang digunakan untuk menjerat dan memberi solusi bagi para penyalahguna narkotika. Nah, menurut pasal ini pidana yang wajib diberikan kepadanya adalah rehabilitasi medis. Itu nanti kan juga diatur di pasal 54 dan juga 108-nya. Jadi konstruksinya memang agak membingungkan, tetapi ya bisa dilogika gitulah. Jadi tapi dalam hal ini secara teoritis perbuatan yang memenuhi pasal 127 itu mengenai penyalahguna tadi ya juga dapat dijerat dengan pasal 112 yang memiliki ancaman lebih berat. Dan tujuan pemidanaannya itu memang berbeda, yaitu retributif. Sedangkan pasal 127 seharusnya bersifat rehabilitatif. Yang tadi sudah saya berikan contoh antara Nunung dengan artis yang lain itu berbeda perlakuannya, karena justru di sini ada kemungkinan tadi yang bisa dikatakan pasal ngaretnya itu di sini. Oke.
Ya, Prof tadi jenengan beberapa kali menyinggung tentang rehabilitasi, Prof. Mm-mm. Ya, pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ada ya ruang gelap yang bernama rehabilitasi sesuai dengan pasal tadi 127, yang ini menjadi semacam ruang negosiasi polisi, Prof, dan juga Ya, pengguna yang terjerat hukum itu gimana, Prof? ya tadi yang kita sebut sebenarnya ada pasal yang agak ngaret di situ ya. Tapi nanti Hmm, tergantung dari penafsiran dan penerapannya. Memang begini ya, undang-undang narkotika itu kan dibuat dengan memiliki namanya dalam hukum itu politik hukum khusus. oke. Dengan menetapkan apa tujuan undang-undang narkotika itu di awal, bagian awal itu kita bisa lihat apa tujuan undang-undang narkotika itu ya termasuk pencegahan sampai nanti ke aspek bagaimana itu rehabilitasi itu dilakukan. Nah itu tujuan itu disesuaikan dengan konvensi narkotika ya, kita sudah Hmm, meratifikasi konvensi narkotika yang di sini mengadopsi pendekatan kesehatan terhadap penyalahguna yang tadi diatur di pasal 127 tadi, Mas. Nah, ya. pendekatan pidana itu seharusnya hanya untuk kelompok pengedar, produsen atau bandar. Ya, jadi termasuk tadi yang Teddy Minahasa dan kawan-kawan yang jumlahnya 11 orang itu ya terancam Hmm. di sini pendekatannya pidana, bukan Oh, dilakukan secara rehabilitasi ya, tadi. Nah, pasal 127 ya tadi sudah kita singgung itu adalah pasal yang digunakan untuk menjerat dan memberikan tadi solusi bagi para penyalahguna narkotika. Nah, menurut pasal tadi kan perlakuan hukum yang wajib diberikan atau pidana dalam tanda kutip ya diberikan itu berupa rehabilitasi medis. Nah, tadi sudah hmm, saya terangkan dengan itu, tapi kan persoalannya kan dengan adanya pasal 112 yang tadi ya. melarang dan memidana mereka yang memiliki, menguasai dan seterusnya narkotika dengan Mhm, ancaman sangat berat yaitu 4 sampai 12 tahun itu kalau pasal ya. 112 dan tidak memberikan pilihan rehabilitasi. Oke, Maka baik. penyalahguna itu sebenarnya juga terkena ancaman pasal ini Mhm, 112 itu loh Mas. Artinya bisa juga mmm, dipidana. ya. Nah, mengapa begitu? Karena setiap penyalahguna juga umumnya tadi saya katakan memiliki dan Mhm, atau menguasai barang tersebut yang kita maksud adalah narkotika tadi. ya. Nah, penyalahguna itu kan tadi cukup atau tidak buktinya gitu ya. Nanti kan dites ya. Besar kemungkinan Mhm, ya. hanya tinggal mereka yang ketika ditangkap itu tidak sedang memiliki narkotika. Namun dalam Ya, pemeriksaan tes urin tadi atau ya, mungkin betul. juga tes rambut dan seterusnya itu meninggalkan jejak pemakaian narkotika. Nah, saya kira ini yang kemudian menjadi ruang gelap negosiasi itu Ya, ya. antara pelaku yang ditangkap dengan aparat penegak hukum. Nah, ini nanti Mmm, juga kalau dilanjutkan ada akan tawar-menawar dan juga jual beli ya. kebijakan hukum tadi yang itu bisa terjadi karena adanya ruang gelap negosiasi ini. Oke, 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 baik, menarik, menarik. Prof, kalau kita, kembali pada pertanyaan yang mendasar ya, apakah kasus narkoba yang semakin marak ini menandakan, pertama ya sistem hukum, kemudian yang kedua upaya penanganan narkoba dan juga pembenahan dalam institusi Polri? Atau, yang kemudian ini apakah perlu dirombak apa enggak gitu loh, Prof, menurut Ya, jenengan? kalau yang kita amati sekarang ini, Mas ya, saya kira banyak kan berseliweran di grup-grup WA kita ini, tamanya kok ada perang bintang ya. Perang Iya. bintang yang membackingi beberapa usaha yang ilegal itu, apakah itu Judi ya? judi online ya Iya, kan. Nah, judi, kemudian ada kan narkoba. juga ketangkep bandarnya juga kemarin malam kan dari Mmm, Malaysia sudah dibawa ke Indonesia. Kemudian mhm. ini soal narkoba, paling enggak ini petinggi Polri ya, namanya Iya, Kapolda itu termasuk di situ, itu juga bintang kan bintang 2 Mas. betul, betul. Verdi Sambo terkait itu juga ada bintang ya, bintang 2. Oh, ini yang Iya, main itu bintang-bintang. Makanya saya katakan ini sudah terjadi perang bintang. Apakah di judi mmm, online atau mungkin juga berhadapan dengan persoalan narkoba ini ya, narkotika. Ini kan seolah-olah backingnya dewe-dewe itu ya. Tapi nggak tahu iya, lah connectingnya nanti di mana saya juga nggak tahu. Nah, di tingkat nasional sebenarnya untuk narkoba ini kita kan punya BNN ya, ada iya, Badan Narkotika Nasional. Itu betul. lembaga pemerintah non kementerian yang kedudukannya itu langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab pada Mmm, presiden. iya, Tentu
dalam pelaksanaannya memang diatur itu ya, harus ada koordinasi dengan kepolisian. Jadi sebenarnya di sini ada relasi ya antara BNN dengan kepolisian yang itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan pencegahan dan pemberantasan narkoba, itu peredaran narkoba. Nah, dalam kasus narkotika sebenarnya BNN juga punya wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sama dengan polisi kan di situ. Jadi BNN juga berwenang untuk melakukan penangkapan seperti yang juga dilakukan oleh kepolisian. Nah, kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang bisa dikatakan sama dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika. Nah, persoalan muncul ketika salah satu pihak itu ya dalam tanda kutip mengkhianati tugasnya itu ya. Dengan apa? Menyalahgunakan kekuasaan yang dengan apa? Dengan cara melibatkan diri dalam bisnis gelap narkoba ini. Yang sekarang muncul kan fenomena puncak gunung es ya, kita katakan begitu ya, keterlibatan anggota polisi dari perwira tinggi ya, seorang Kapolda hingga Kapolsek loh Mas itu, dan beberapa ada AKBP dan seterusnya. Dan saya kira tidak menutup kemungkinan ini juga akan melibatkan oknum di Mabes. Ada kemungkinan ini namanya perintah itu komando itu ya, kita menggunakan sistem komando, jangan dikira ini ada kemungkinan, saya mengatakan ada kemungkinan juga akan terkait dengan persoalan di Mabes atau terkait dengan oknum di Mabes. Kita bisa bercermin inilah dari kasus Verdi Sambo tadi ya, yang itu juga melibatkan puluhan personil ya, bahkan ratusan personil di kepolisian. Wah, itu dari Mabes itu sampai Polda sampai Polres, betul nggak Mas? Wah, sampai lu itu sudah nggak main-main itu. Maka begini Mas, atas kasus-kasus besar yang terjadi secara sistematik ya, saya katakan itu dibutuhkan pola-pola penyelesaian ya, sifatnya itu strategis dan sistematis ya. Untuk apa? Menghilangkan, orang mengatakan sebagian tubuh ikan yang busuk gitu ya. Padahal Pak Kapolri sudah mengatakan kalau ikan yang busuk itu dimulai dari kepalanya. Loh, ini benar, Kadif Propam ya toh, Kapolda. Itu kita bisa kan itu. Berarti bawahannya macam mana kalau kita boleh berandai-andai begitu. Nah, jadi atas kasus Sambo yang waktu itu juga saya sempat sampaikan dan cukup heboh ya di dunia maya itu, supaya Mabes Polri itu dibubarkan. Dan kewenangan Polri habis dibagi di Polda saja. Kan begitu. Nah, kemudian sekarang muncul kasus Kanjuruhan yang melibatkan juga Kapolda kan, sampai Kapolda kan juga dipindah kemudian diganti dengan Pak Teddy Minahasa ini. Nah, ternyata sekarang tersangkut kasus narkoba yang juga melibatkan dia sebagai Kapolda. Turunannya ke Kapolres kan itu, ada sampai ke Kapolsek. Itu berarti kan sistematis dan hierarkial, saya katakan itu. Nah, jadi ini berarti apa? Kita bisa melihat wilayah Polda itu sudah rusak ya, atau dikatakan cukup bobrok. Nggak tahu ini apakah ini hanya puncak dari gunung es atau mungkin ya hanya satu atau dua saja, kita nggak tahu. Tapi biasanya macam seperti ini kan fenomenanya bisa dikatakan fenomena puncak gunung es itu. Maka atas fenomena gunung es kebobrokan di tubuh Polri ini butuh perombakan yang saya katakan radikal. Dengan cara apa? Dengan cara reformasi birokrasi. Jadi saya katakan bubarkan Mabes, tidak perlu ada Kapolri, dan hapus pangkat jenderal. Itu di reformasi itu. Lalu yang berikutnya adalah tes ulang para pejabat-pejabat strategis di tingkat Polri. Jadi kalau di luar kan sampai bubarkan kepolisian kan, saya kira ini tidak bubarkan kepolisian, tapi perlu dites ulang. Iya, pejabat-pejabat yang strategis. Di Kapolda dan seterusnya itu ya. Lalu pecat semua polisi yang bermasalah serta lakukan revolusi akhlak. Tambah satu lagi, bubarkan Kompolnas itu dan kembalikan pengawasan kepada Komisi 3 DPR RI. Saya kira itu sudah cukup lah. Ini kalau mau dilakukan memang perubahan ini cukup, saya katakan ini radikal. Jadi artinya besar begitu ya. Ini bukan omongan kosong ini, tapi ini tinggal kemauan ya. Kembali ke Pak Presiden karena polisi itu kan ada langsung di bawah Presiden dan kemauan untuk melakukan perubahan juga tergantung dari Pak Presiden bagaimana. Kalau mau dikehendaki, saya kira
Mungkin ya tidak dalam waktu singkat ya, tapi kan Betul. harus ada milestone-nya itu Ya. bagaimana, roadmap-nya bagaimana, tapi pelan tapi pasti kita harus melakukan perubahan yang cukup mendasar atau radikal itu. Luar biasa ya. Ini obrolan yang sangat radikal juga, Prof. Ini. Baik, terima kasih Prof. Suteki, luar biasa. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton. Sampai di sini pertanyaan keempat. Jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki, karena seperti video ini, kita akan selalu mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, ya. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.